Nusantara dengan segala keajaibannya mengalir dalam setiap guratan canting dan helaian benang. Dari setiap lakukan motif batik yang penuh filosofi, hingga detail halus yang menggambarkan flora dan fauna. Batik Sukapura merupakan sebuah simfoni visual yang menyatukan masa lalu dengan masa kini. Mari kita telusuri jejak budaya yang terukir dalam batik Sukapura. Di setiap goresan, kita menemukan cerita, harapan, dan keindahan yang melintasi setiap ruang dan waktu. Inilah kisah tentang corak Nusantara yang terkandung dalam pesona batik Sukapura. Awal mula pendirian Batik Sukapura ini adalah pertama-tama kedatangan dari Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya beserta instruktur batik dari Bali. Beliau itu mencari-cari batik Sukapura. Kata beliau itu hampir musnah. Dan itu pengen tahu bahwa keberadaan batik Sukapura bagaimana. Nah, terus dia itu mendatangi kepala desa Janggala yang bernama Bapak Asep Ahmad Kastoyo. Nah, dari sana ngobrol-ngobrol tentang batik, kepala desa memanggil saya. Ternyata kebanyakan pengrajin batik Sukapura itu dari desa Janggala. Ada sekitar 23 orang. Nah, dari situ perwakilan dari Bank Indonesia itu tertarik bahwa ingin mendirikan lagi batik Sukapura. Dari situ dibentuk kelompok usaha bersama, yaitu yang namanya GJM. GJM itu artinya kepanjangannya dari Gandok Jaya Mukti. Nah, Gandok itu adalah tempat kediamannya aku gitu dulu waktu masih menjabat sebagai kepala desa Janggala. Nah, pada tanggal 20 Oktober kita resmi mendirikan kelompok usaha bersama Gandok Jaya Mukti yang terdiri dari anggotanya 23 orang. Sebenarnya kalau zaman dulu, zaman kerajaan itu, batik diperuntukkan untuk para suami, sehingga sang istri itu membuat batik-batiknya untuk pakaian para suaminya. Makanya dari situ mereka-mereka itu membuat kain batik. Tapi terdiri dari bangsa para pejabat, kadang-kadang untuk kerajaannya. Jadi dulu kan ekonominya belum baik. Jadi tidak semua orang bisa membuat kain batik. Jadi dipakai para petinggi atau para raja gitu. Ya, sebenarnya motif batik itu memang ada pengaruhnya tiap-tiap daerah. Kadang-kala yang di sini namanya lereng, misalkan lereng Jaksa, lereng apa gitu. Tapi kalau di Jawa lain itu namanya karena bahasanya Jawa. Jadi beda. Jadi di Jawa pun ada lereng Manis, lereng Jaksa, lereng Sidung ada. Di Sukapura pun ada karena itu dari zaman dulu gitu. Motif buhun. Sejak zaman kerajaan, batik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini tumbuh subur, mewariskan keindahan motif dan teknik yang kaya akan nilai budaya. Di antara banyaknya warisan budaya Nusantara, batik tulis Sukapura yang berasal dari Tasikmalaya menjadi salah satu tempat pewaris kekayaan Nusantara. Batik ini telah menjadi simbol keindahan dan keanekaragaman budaya Nusantara. Dari hamparan alam Tasikmalaya yang asri, lahirlah seni batik Sukapura dengan detail dan makna yang mendalam. Setiap helai kain menceritakan proses kreatif yang penuh dengan ketekunan, keahlian, harapan, cinta, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun panginten wasta abdi yati abdi pangintenan
ngawitan belajar membatik di kawitan tinuju alit keneh belajar mah da pun giang sareng kulawargi di dia sadayana membatik jantan abi diajar tinuju alit kene pangintenan tinuju SD kene lah panginten diajar mah sakedik-sakediknya alhamdulillah panginten dugi ka ayeuna gitu. Alhamdulillah gitu majeng karena batik melihan mah langkung-langkung gitu langkung-langkung tika pungkur kamajenganana dina sanes kantena gitu. Upami tina motif kan kadang digambar heula tina itu atas aya heula gambar gitu. Upami kangorereng benten di jidaran heula sabaraha senti-sentina gitu. Kadang upami inspirasina tina sa emutan gitu. Upami dina eusian-eusianana kadang-kadang ngemutnya lira gitu. Teu nurutkeun dina gambar gitu kadang-kadang. Kami terus anu dina gambar kadang kami terus terus beli bosenan gitu dina gambar ieu mah ngarian deui nu sanes gitu. Tantanganana pangten kan ari ti kapungkur mah janten atos dipasihan gambar ti dunungan upami ti dunungan teh mah gitu. Upami ayeuna mah kan ngagambar nyalira anu dina anu sesahna teh gitu dina rereng gitu kan dina rereng teu sadayana tiasa. Rereng kan mung gurat wungkul janten mikir nyalira gitu dah kumahana gitu dina eta gitu nu sesahna teh gitu. Ya belajar we teras ningali kanu tesepuh gitu kumaha naruskeun kumaha cara-carana gitu. Mereka mau di batik cias Sukapura di GJE mah pangitanna ciri khasna aya kujangan pamit dina motifna dina sisina pasti mau di GJE mah gitu. Pamit dina sanes mah henteu gitu teh aya ieu ciri khasna. Mung ciri khasna dina warna unggul gitu merah marun sareng biru navy. Kahoyong mah gitu harapan ibunya. Kahoyong mah tuh murang kali anu di khususnya gitu murang kali ibu gitu nya kahoyong mah gitu hoyong aya nu neraskeun gitu supados warisan budaya leluhur ieu teh teu musnah gitu. Kudu batik tulis teh gitu. Kahoyong mah aya anu neraskeun gitu. Di awal pangitan kain dipotong heula terus diukur ukuran pangitan di dieu mah 2,25 meter panjangnya, lebar 1,15 meter. Atos dipotong pangintenan nyadiakeun cai ngagodog heula cai dugikeun ka ngagolak tah tos ngagolak mangga dilebetkeun ngalebetkeun heula soda abu ras kain dilebetkeun kana cai ngagolak salami 15 menit tah tos kitu pangintenan dicuci diangkat dicuci heula terus dicuci panginten dilebetkeun kana air kanji terus dikanji terus dijemur terus kering digambar atau digambar pangintenan direng-reng dan ieu teh ngareng-reng direng ieu di tembok pangintenan atau gitu pangintenan pewarnaan pertama warna biru terus biasa digodog deui kanggo ngahilangkeun malam ituna terus tos gitu pangintenan dikanji deui terus dipoekeun atau dipoekeun terus di sinagaring dicanting deui atau dicanting deui pangintenan kanggo perwarnaan warna merah marun kadua pangintenan atas gitu panginten sampai digodog deui kanggo ngahilangkeun lilin deui panginten itos beres. Upami anu kanggo dua warna mah panginten maksimal tanapi eta mah 2 mingguan kan beres satu icis gitu. Kami sawarna mah insyaallah samingguan kan beres. Anu itu panginten anu proses anu naga we anu lami nama teh itu sasasi panginten ngaya ngadambelan anak. Panginten pertama-tama panginten abi kan ti payun teh anu nuju nyanting teh nya. Nuju nyanting nuju seueuran panginten tiba-tiba kasumpingan aya naga teh nanti payun panginten nyakupun lancet panginten didamelkeun didesain ku abi panginten di cantingna abdi nu nyantingna punten pewarnaanna aya nu khusus pewarnaan peluasan pun dia eta panginten anu rada sesah sareng rada aya keunikan anu motif naga mah. Motif batik Sukapura kaya akan simbolisme. Dalam setiap helai batik Sukapura, motif yang menghiasi kain bercerita tentang keindahan dan keanekaragaman Nusantara. Setiap motif ini tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga selalu membawa makna dan filosofis yang sangat mendalam. Nah, kalau berbicara tentang motif Nusantara,
sebenarnya banyak, ada yang kesamaannya, ada yang perbedaannya. Dalam hal perbedaan seperti seperti ini adalah motif naga. Iya, motif naga. Kenapa motif naga? Itu kan ada perbedaannya dengan motif Jawa. Itu perbedaannya. Nah, apa sih filosofi dari naga? Nah, naga itu adalah nagara. Jadi naga wangi, Nagara wangi. Kebetulan dulu di Tasikmalaya itu ada, kalau untuk kawasan Nusantaranya, kebetulan ada yang namanya Nagara Wangi gitu, ya seperti itu. Terus ada yang lainnya juga banyak, seperti nuansa Sukapura lah, adalah letak geografis wilayah Sukapura. Seperti ini ada motif kujang. Kenapa sih kujang? Ini sebagai ciri khas batik tulis Sukapura GJM. Dari setiap motif pasti ada kujangnya. Kenapa? Saya ingin belajar. Karena kujang itu adalah kukuh dina janji. Oh, ada motif flora dan fauna seperti motif lah, seperti ada di sana ada ikan, iya, ada terus faunanya, floranya ada fungsi pohon-pepohonan dan sebagainya. Ada sebenarnya jadi motif ikan, motif yang lain juga ada gitu, pola dan faunanya. Seperti gini, karena kan kita dalam kehidupan sehari-hari itu ingin sejahtera. Seperti ada payung, itu kan khas. Payung itu kenapa khas kota? Payung itu khas kota. Ada naga, terus ada merak, ada mawar. Apa sih filosofi dari semua itu? Payung adalah pepayung, naga adalah nagara, terus sayap merak adalah merakyat. Kalau bunga mawar adalah mawar raharja, sejahtera itu. Jadi yang diartikan kalau digabungkan seperti ini, papayung negara harus merakyat supaya mawar raharja, sejahtera, gemah limpah lojinawi, seperti itu rakyatnya. Sebenarnya di dalam yang namanya batik tersendiri itu ada 4. Pertama batik tulis, kedua batik cap, ketiga batik printing, keempatnya batik tulis kombinasi cap atau kombinasi printing. Nah, itu yang disebut batik. Yang lainnya, misalkan dari apa itu kain bermotif batik, tapi itu kain bermotif batik namanya bukan batik, seperti itu. Batik itu kalau kenapa harus ada makna dan filosofi, soal ada arti. Batik itu sendiri kalau dibalik itu menjadi kitab. Sedangkan kitab itu ada 4, yang mana kitab kita adalah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran dari setiap surat, ayat, dan huruf ada makna arti tersendiri, bahwa Bismillah dengan menyebut nama Allah. Berarti batik itu harus ada makna dan arti dari setiap motifnya atau coretannya gitu, seperti itu. Yang terakhir, bahwa harapan saya ke depan semoga batik tulis Sukapura ini lebih maju, lebih berkembang lagi, karena saya bertujuan membuat batik ini untuk melestarikan dan menjaga serta mengembangkan batik tulis Sukapura go nasional, apalagi go internasional gitu. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala keindahannya, batik terus berkembang melalui kolaborasi dan inovasi. Dari setiap pengrajin tradisional hingga desainer, setiap tangan yang terlibat selalu membawa sentuhan baru yang memperkaya warisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Musatriani. Di sini saya sebagai desainer grafis. Tantangan terbesar dalam menggabungkan batik dengan desain modern mungkin dalam menyeimbangkan antara inovasi dan tradisi. Misalnya, desain modern yang saya buat tidak menghilangkan dan tetap menghormati esensi dari batik tersebut. Dan juga tantangannya mungkin sebelum mengeksekusi desain atau karya ini, saya perlu melakukan riset yang mendalam tentang filosofi, makna, dan arti-arti dari batik itu tersendiri. Sehingga desain atau karya yang saya buat tetap melestarikan warisan budaya yang ada. Sebelum memulai desain atau karya ini, saya melakukan pemahaman yang mendalam tentang makna-makna dan filosofi dari batik tersebut. Dan juga berkomunikasi dengan pengrajin batik tradisional atau ahli batik
untuk mendapatkan masukan atau semacam verifikasi bahwa desain modern yang saya buat tidak menghilangkan nilai-nilai dan filosofi dari warisan budaya batik itu tersendiri. Yang memotivasi saya dalam mendesain batik modern ini yaitu keinginan sendiri untuk melestarikan warisan budaya batik dan juga memperkenalkan kepada generasi muda bahwa kita memiliki warisan budaya yang sangat kaya, salah satunya adalah batik. Dan juga saya terinspirasi oleh beberapa desainer kontemporer di Indonesia, Didit Maulana dan Denny Wirawan. Mereka telah memperkenalkan batik ke ranah internasional dalam setiap karya-karyanya. Saya berharap kepada generasi muda dan generasi yang akan datang melihat bahwa batik bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tetapi menjadikan batik ini sebagai sumber inspirasi yang kaya untuk masa depan. Dan juga saya berharap kepada generasi muda agar bisa berkolaborasi dengan para pengrajin tradisional agar makna dan filosofi yang terkandung dalam batik tetap akan hidup dan berkembang seiring berjalannya waktu. Di balik keindahan batik Sukapura, ada tantangan yang harus dihadapi. Globalisasi dan modernisasi mengancam keberlanjutan tradisi batik yang menjadi legenda saat ini. Dari persaingan dengan produk luar hingga generasi muda yang semakin jauh dari tradisi. Namun, para pengrajin, desainer, dan aktivis budaya tidak tinggallah diam. Mereka berjuang keras untuk melestarikan dan menjaga warisan budaya Nusantara. Generasi muda itu adalah seorang yang sebagai pewaris penerus apapun dari orang tuanya atau dari karbun-karbunnya. Maka peran generasi muda dalam hal ini, bagaimana mereka itu harus diperkenalkan oleh nenek moyangnya juga, oleh orang tuanya juga. Apakah itu melalui kurikulum di dalam pembelajaran atau pembelajaran langsung ketika disanggarinya. Nah, jadi generasi muda itu harus betul-betul kreatifnya itu berada keberanian untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Karena tanpa kreativitas, bullshit akan hilang, akan hangus, bahkan mungkin akan diambil oleh orang. Nah, artinya bagaimana generasi muda harus menjadi sebuah aktivis dalam artian budaya, bukan aktivis yang sifatnya dalam sebuah negatif, tapi aktivis dalam mau berani belajar untuk mengenyam pendidikan dalam artian pembelajaran membatik itu sendiri. Melihat generasi muda sekarang itu hampir sudah terlena dengan dalam sebuah tanda kutip, yaitu mereka sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan hal-hal lain yang bukan tidak bermanfaat, tapi kurang bermanfaat. Seharusnya melihat gadget itu harus dijadikan sebuah pendidikan kembali, bagaimana mereka menjadi pemicu, menjadi spirit atau pemantik ketika melihat itu menjadi sebuah pembelajaran, ingin mempelajari hal-hal apapun, bukan batik saja, akhirnya menjadi ide, menjadi gambaran untuk kehidupannya nanti. Jadi melibatkan di sini bagaimana generasi muda itu berani berspekulasi, jangan hanya dalam sebuah tanda petik lagi menonton yang tidak perlu. Tapi dalam ini harus melibatkan diri, sebab mau tidak mau modernisasi itu tidak boleh dipenggal, sebab itu zaman itu akan berubah dan orangnya pun akan berubah. Maka perubahan-perubahan itu harus dimanfaatkan pada hal-hal yang sifatnya positif, sehingga budaya apapun tidak ditinggalkan. 2016, 2017 sebelum Covid, saya dengan Acep Jam Nur pada saat itu, dengan Ade Darlin, dengan Yadi Mati, seorang pelukis, itu mencoba untuk mengadakan festival dalam artian membuat motif batik. Yang pesertanya itu ada satu anak-anak SMP, dua anak-anak SMA, yang ketiga adalah generasi muda, tanpa melihat ya itu seorang mahasiswa atau bukan, tapi mereka adalah generasi muda. Saya mencoba di situ, dan nanti yang bagus dalam festival pembuatan batik itu akan dijadikan sebagai motif Tasikmalaya.
tidak melihat kota kabupaten, tapi inilah motif Tasikmalaya. Sebab dalam festival itu pesertanya juga itu betul-betul dari 2 kabupaten yang berbeda, baik kota maupun kabupaten Tasikmalaya. Nah, itu adalah sebetulnya merangsang mereka untuk mengenal, untuk mencari atau menemukan batik yang sebetulnya batik Jawa Barat pada umumnya dengan batik Kabupaten Tasikmalaya Kota itu akan berbeda. Kota Tasikmalaya punya Cigereng, itu sebagai kota batik. Di kabupaten adalah Sukaraja yang disebut dengan batik Sukarajaan. Tapi itu semuanya buhun. Tetapi jangan meninggalkan buhunnya. Tapi bagaimana batik lereng yang asli ditulis oleh mereka orang Sukaraja itu dikombinasikan menjadi hal-hal yang baru, tidak membunuh lerengnya itu sendiri. Sebab lereng itu adalah ciri khas dari Sukaraja. Nah, dengan membuat ruang-ruang festival itu adalah merupakan sebuah upaya untuk membuat batik-batik itu ada yang baru tetapi tidak membunuh batik yang lama. Yang kedua, kurikulum di SD sampai ke SMA itu upaya bagaimana dalam artian pembelajaran seni budaya itu membatik. Jangan yang dang-breng-brong saja, tapi bagaimana dalam seni rupanya itu membuat motif-motif batik. Itu upaya, tetapi harus dimunculkan pada kurikulum. Oh iya, Kalau tidak ada pada kurikulum, itu bullshit juga. betul. Artinya di sini peran pemerintah dari kota, dari pusat sampai daerah harus sama. Sebab batik itu bukan hanya di kita, di Nusantara kan, Iya. di Kalimantan, di Medan, dimanapun ada batik. Bahkan batik kita menjadi sebuah ciri khas Indonesia yang sudah masuk kepada WTB, warisan tak benda, dan itu diakui oleh UNESCO. Artinya bahwa ketika kita sudah diakui batik sebagai warisan budaya, tetapi kita meninggalkannya. Tetapi juga kita jangan alergi ketika batik itu dikembangkan menjadi batik-batik yang baru. Tetapi namanya tetap itu adalah batik. Itu upaya dari saya yang berpikir ya. Dalam peribahasa itu, tak kenal maka tak sayang. Itu berlaku bukan untuk manusia, tetapi berlaku juga yaitu untuk warisan Nusantara yang telah diberikan oleh mereka, yang telah dibuat oleh nenek moyang. Artinya, kalau sekarang hilang yang namanya batik, kalau di Jawa itu yang terkenal itu batik keris, motifnya keris. Artinya itu kalau hangus, hilang, tidak ada lenyap, tidak ada generasi, maka hilanglah sudah peninggalan satu warisan dari nenek moyang kita. Artinya bagaimana generasi muda mau tidak mau itu betul-betul harus ya minimal mengetahui, mengenal, dan selanjutnya itu mempelajari dan mengembangkan, bukan untuk melestarikan tetapi untuk dijadikan sebagai katakanlah bisnis baru. Karena mau tidak mau batik mengandung nilai filosofis buat kita, buat Nusantara, yaitu bagaimana flora dan fauna itu dalam motif-motifnya dilestarikan. Lereng itu adalah yang namanya lereng itu kan itu pegunungan. Artinya di situ lereng jangan sampai habis, jangan sampai dipakai hal-hal yang tidak bermanfaat. Lereng harus ada, sehingga motifnya itu adalah pohon-pohon besar. Lereng itu seperti pohon-pohon besar. Nah, itu ada titipan Karuhun sebagai upaya untuk mendemonstrasikan supaya lereng itu jangan sampai punah. Maka generasi muda mau tidak mau harus mengikuti apa yang disarankan oleh mereka, oleh Karuhun dalam simbol-simbol baru. Harapan generasi muda saat ini zaman now, zaman milenial gitu ya. Bagaimana caranya generasi muda itu harus berani menggunakan batik itu sendiri, bukan batik yang lain, tetapi batik kita itu sendiri. Dengan menggunakan batik, saya yakin dia akan melihat batiknya itu sendiri seperti apa. Ini batik apa? Oh, batik anu. Kenapa batik anu? Dari melihat, ingin mengkaji. Setelah mengkaji,
ngaji, baru kita membuat sesuatu. Jadi generasi muda jangan ke undangan itu, jangan malu menggunakan batik. Sebab dengan jas itu adalah budaya orang Banyak. Itu menurut saya. Jadi silakan, tapi jangan takut menggunakan batik, jangan takut menggali batik, jangan takut membuat batik yang baru. Batik Sukapura adalah cermin dari kekayaan budaya Nusantara. Di setiap helai kain mengandung cerita, harapan, dan keindahan yang melintasi dari setiap segmen zaman. Dalam setiap corak dan warna, tersimpan pesan untuk kita semua, untuk saling menghargai, menjaga, dan melestarikan budaya yang telah diwariskan kepada kita. Batik adalah bukti hidup dari corak Nusantara yang tak ternilai harganya.